semuanya, kembali lagi dengan Bicak, bincang-bincang ala kita. Hari ini saya dengan Ines ditemani dengan Om Hendri. Di sini kita bakal ngobrolin tentang Gotas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Beruntung sekali nih Kak Ines, kita nih cukup ramai nih pada hari ini. Nah, saya ingin perkenalkan nih, ini ada Pak Srianto, koordinator bidang diakonia, kemudian ada Pak Sandra dari PSE, kemudian Pak Agus yang berkecimpung di Gotas. Nanti kita banyak nih akan mendengarkan dari bapak-bapak ini. Iya, betul sekali. Untuk Gotas itu sebenarnya Gotas itu apa sih? Karena sejujurnya saya sendiri agak masih kurang tahu gitu Gotas itu apa. Jadi Gotas itu adalah gerakan orang tua asuh untuk anak sekolah dan kesehatan keluarga prasejahtera di Paroki MBSB Kota Wisata. Gitu ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Sri sama Pak Sandra? Baik, jadi dasarnya dari Gotas itu umat di MBSB ini yang tercatat jumlah kakaknya sekitar 3.500 kakak dengan umat sekitar 12.000 umat. Kemudian untuk data dari kami yang ada di PSE, keluarga prasejahtera ini sekitar 320-an orang. Untuk kakaknya mungkin sekitar 100 sekian. Nah, untuk membantu mereka yang keluarga prasejahtera ini, maka diadakan gerakan Gotas. Monggo Pak Sri yang lebih tahu historinya untuk pendirian Gotas ini. Oke, terima kasih Pak Sandra, Pak Agus. Waktu itu Paroki MBSB dengan Romo Paroki Romo Benyamin Sudarto, Romo Ben yang biasa kita panggil beliau, pada sekitar akhir tahun 2017 beliau punya gagasan bagaimana PSE ini bisa berperan. Saat itu PSE kebetulan ketuanya Pak Aris, saya sebagai wakil ketua, karitatif waktu itu Pak Fani dibantu Pak almarhum Pak Medi dan juga Ibu Ika. Saat itu bagaimana Romo itu menyampaikan unek-uneknya pengen mempunyai bagaimana kita bisa membantu umat kita yang prasejahtera, yang anaknya ingin sekolah tapi ada kendala di ekonomi. Kita berkali-kali kita meeting, akhirnya kita bisa merumuskan bagaimana kita menggalang dana itu dengan cara kita melibatkan umat sebagai donatur, dan setiap permintaan bantuan Gotas waktu itu kita adakan survei, bagaimana kita lihat kehidupan keluarganya, bagaimana kita lihat rumahnya, bagaimana kita dengar keluhan mereka, dan akhirnya terbentuklah Gotas. Dan Gotas pertama kali diumumkan oleh Romo Ben pada waktu misa hari Minggu itu pada tanggal 22 April tahun 2018. Nah, saat itu kita menunjuk sebagai ketua Gotas waktu itu Bapak Agus Siswanto, yang sampai saat ini beliau masih berkecimpung di situ dengan segala kepusingan, dan puji Tuhan beliau sampai saat ini masih bisa bertahan walaupun sering banyak kebingungan. Dalam arti begini, mungkin beliau bingung kalau pada waktu bulan ini target yang dicapai nggak bisa terpenuhi, sedangkan bulan depan harus mengeluarkan dana. Tapi puji Tuhan semuanya bisa terlalui dengan baik, dan kami mohon peran serta seluruh umat MBSB untuk bisa kita bergotong royong. Dan waktu itu Romo Ben berpesan dengan
ada dua yang saya ingat, yaitu dari Injil Matius bab 7 ayat 21 yang berbunyi demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Juga ada ayat satu lagi, Matius 25 ayat 40 yang berbunyi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Begitulah waktu itu pesan dari Romo Ben kepada umat MPSB agar supaya kita bisa terlibat dan membantu untuk suksesnya Gotas. Baik. Terima kasih. Baik, makasih. Oke, sekarang saya akan bicara atau tanya lebih detailnya nih mengenai Gotas sendiri. Mungkin lebih tepat ke Pak Agus kali ya. Pak Agus, kira-kira apa sih bentuk bantuan yang akan diberikan kepada yang akan menerima dana dari Gotas, atau bentuknya apa, seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa jelaskan. Ya, baik. Jadi bantuan yang diberikan dari Gotas itu berupa dana ya, dana pendidikan dan juga bantuan kesehatan gitu. Jadi untuk dana pendidikan itu diberikan dana untuk kategori anak SD ya. Ini kan Gotas kan anak yang usia sekolah. SD itu 100.000 per bulan. Kemudian juga untuk anak SMP itu 150.000 per bulan. Dan juga untuk anak SMA itu 200.000 per bulan. Satu lagi untuk siswa seminari menengah itu senilai 350.000 per bulan, begitu. Itu pendidikannya, ya? Iya, Pak, ya? pendidikan. Kalau kesehatannya? Kalau kesehatan itu nanti kita bantu untuk iuran BPJS kesehatan, begitu. Ada batasannya enggak, Pak? Mengenai pendidikan sampai kapan dibantu? Untuk pendidikan itu sampai SMA, untuk SMA. Jadi kita belum sampai ke perguruan tinggi. Istilahnya ada patokannya enggak Pak Agus? Yang dimaksud keluarga yang harus dibantu itu apa? Misalnya tadi kan Pak Sri udah jelaskan prasejahtera gitu ya. Nah mungkin bisa didetailin apanya gitu. Oke, mungkin Pak Sandra silakan Pak. Baik, jadi di sini nanti yang bisa dibantu untuk ikut program Gotas itu adalah keluarga yang masuk dalam kriteria keluarga prasejahtera. Nah, bagaimana sih keluarga prasejahtera ini kriterianya? Yang ya kita secara umum sih keluarga prasejahtera ya yang pertama mereka kesulitan untuk makan 3 kali sehari secara hidup normal. Terus yang kedua mereka kesulitan untuk membiayai sekolah atau untuk masuk sekolah. Yang ketiga mungkin mereka juga kesulitan untuk membiayai air, listrik sebagai standar hidup layak di tempat kita ini. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan Gotas ini dari keluarga itu bisa minta formulir ke sekretariat paroki. Dari sana nanti ada formulir dan beberapa kuesioner isian. Diharapkan nanti yang bersangkutan mengisi formulir tersebut dan mengisi kuesioner. Itu nanti sebagai dasar kita untuk melakukan penilaian kelayakan apakah mereka masuk dalam kriteria keluarga prasejahtera atau tidak. Setelah menerima formulir itu, nanti akan dilakukan survei untuk mengetahui kondisi keluarga itu sesungguhnya. Nah, ketika yang bersangkutan mengisi formulir, sebelum mengembalikan ke paroki, itu harus diketahui oleh ketua lingkungan, seksi PSE, lingkungan, kemudian diketahui juga oleh ketua wilayah yang bersangkutan. Di sini diharapkan dari ketua lingkungan, PSE dan ketua wilayah
sudah bisa diketahui bahwa keluarga itu memang layak atau tidak. Jadi bisa dibilang ini screening awal. Kemudian setelah dari ketua lingkungan, ketua wilayah diserahkan ke sekretariat, dari sekretariat nanti akan diberitahukan kepada kami seksi PSE. Nah dari sini kami akan melakukan survei kelayakannya. Demikian Pak. Jadi boleh saya tambahkan Pak Hendri ya. Jadi kami sebagai pengurus komunitas itu ingin menyalurkan dana bantuan dari para penyantun itu tepat sasaran begitu Pak. Ya kita berusaha banget bagaimana supaya tepat sasaran, tidak salah sasaran gitu. Oke. Begitu, jadi mohon bantuan juga nanti dari PSC lingkungan, ketua wilayah itu untuk membantu untuk menseleksi lah gitu. Oke. Begitu ya. Kalau tadi kan kita lebih berbicara ke arah yang akan menerima bantuan. Nah bagaimana kalau donaturnya gimana Pak? Apakah audiens nih setelah mendengar kita bicara kemudian dia tertarik untuk menjadi orang tua asuh atau memberikan dananya, itu gimana caranya Pak? Mungkin siapa? Monggo. Ya. Jadi untuk penyantun ini gerakan Gotas ini yang utama adalah menggerakkan semua umat agar saling membantu. Jadi mungkin kita keluarga yang berkecukupan terketuk hatinya untuk membantu keluarga prasejahtera ini. Jadi untuk menjadi penyantun ada beberapa kriteria. Jadi silakan Bapak Ibu ke sekretariat, di sana nanti ada formulir, ada form untuk penyantun. Jadi ada penyantun tetap, kemudian ada penyantun tidak tetap, dan ada penyantun khusus. Ada beberapa kriteria yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu untuk menjadi penyantun. Maksudnya apa Pak? Penyantun tidak tetap, dan apa tadi ada 3 ya Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa elaborasi sehingga audiens kita paham gitu Ya. Pak. Jadi penyantun tetap adalah penyantun yang dalam satu periode tertentu memberikan santunannya secara terus-menerus. Biasanya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi untuk mempermudah biasanya kita bikin 1 paket Pak. Jadi per bulan paket 100.000, paket 200.000, paket 500.000. Jadi bisa dibayarkan tiap bulan, bisa dibayarkan per 3 bulan, bisa dibayarkan 6 bulan ataupun setahun sekaligus. Itu yang penyantun tetap. Kemudian kalau untuk penyantun tidak tetap, itu penyantun boleh atau silakan menyumbang berapa saja dan kapan saja waktunya. Kemudian yang ketiga, penyantun khusus, itu kepada penyantun kita berikan data, kemudian beliau berhak untuk memilih siapa yang mau disantuni, sampai kapan, itu dipersilahkan kepada penyantun khusus ini. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, KNS sudah menjadi lebih jelas nih ya. Jadi siapa yang mau memberikan sumbangan atau mendonasikannya tadi udah dijelaskan oleh Pak Sandra. Mungkin KNS bisa menyambung, nanya lagi apa yang ingin ditanyakan? Untuk penyantun tetap itu kalau misalnya sekiranya dia memilih, kan tadi ada kategori-kategorinya. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia ingin stop untuk menjadi donatur itu prosesnya tuh seperti apa Pak? Ya tidak apa-apa, nanti memang kan namanya bantuan kan memang ketika orang itu dalam kondisi berkecukupan dan dalam keadaan yang ikhlas atau rela. Tapi memang dalam kondisi tertentu kita nggak tahu, keluarga kita mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan harus berhenti. Mungkin bisa menginformasikan ke sekretariat bahwa karena alasan tertentu tidak bisa melanjutkan santunan juga tidak apa-apa. Baik, untuk sekarang itu sudah ada berapa penyantun Pak yang ada masih sampai sekarang? Boleh Pak Agus? Jadi kalau kita hitung rata-rata tiap bulan itu ada sekitar 30 orang ya per bulannya itu mentransfer ya ke rekening Gotas gitu. Itu kira-kira 30 sampai 50 orang lah naik turunnya seperti itu. Gitu Ines.
Jadi selain tadi penyantun tetap yang jumlahnya 30 orang, di pintu gereja itu kita juga sediakan kotak gotas. Jadi Bapak Ibu atau umat yang tidak berkenan untuk menjadi penyantun 3 kriteria tadi bisa langsung memberikan bantuannya melalui uang tunai masuk ke kotak gotas atau mungkin transfer ke rekening gotas. Mungkin nanti bisa ditulis di bawah ini. Terima kasih. Jadi boleh saya tambahkan ya. Jadi sumber dana dari gotas itu adalah 100% dari penyantun, dari donatur gitu. Jadi ya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyantun ya yang sudah berbagi ya dari rezeki yang sudah diterima sebagian untuk membantu kepada umat yang membutuhkan. Jadi 100% dari penyantun gitu. Oke, baik. Untuk tadi kan sempat ngomongin tentang seleksi keluarga prasejahtera. Nah, itu seleksinya itu seperti apa? Surveinya itu seperti apa? Apakah surveinya datang ke rumahnya langsung atau seperti apa, Pak? Oke, saya jawab. Jadi surveinya kita cuma melihat ya, kita melihat terus berinteraksi dengan mereka, apa kesulitannya, terus kita juga mau bertanya bagaimana mereka membiayai hidup dalam sehari-hari. Dari situ kita akan bisa melihat dan menyimpulkan bahwa umat yang bersangkutan pantas atau tidak. Karena ada juga umat itu yang sebenarnya mampu, tapi dia pura-pura tidak mampu. Ada juga yang memang dia nggak mampu. Itu. Oh, ada yang begitu ya Pak ya? Ada, karena pernah ada yang kalau kita lihat di rumah ada mobil 2, tapi kok minta bantuan. Itu kadang-kadang memang ya umat itu bermacam-macam ya. Kita bisa terima, mungkin mereka dalam ada kesulitan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak harus gajinya berapa, ini enggak. Ya, kita cuma dengan hati ke hati udah bisa kita melihat. Oke, silakan. Boleh saya tambahkan ya. Jadi selain survei itu kan sebelumnya itu mengisi formulir. Dari situ itu sudah dari pengurus bisa kebayang gitu, udah terbayang ya profil dari pemohon bantuan itu seperti apa gitu. Ya misalkan nanti kalau di situ kan diisi data misalkan alat transportasinya ada berapa, misalkan mobil 2 gitu. Itu ya jangan lah gitu, artinya mampu sebenarnya. Dan banyak yang lain yang bertanya. Makanya itu tadi seperti dikatakan Pak Chandra, dalam pengisian formulir mohon diisi dengan lengkap gitu. Dan juga lampiran-lampiran misalkan apa yang dibutuhkan dilengkapi gitu. Oke, dari tadi kan kita agak serius nih bicaranya nih. Saya lihat juga wajah-wajah Bapak tegang gitu kan. Nah sekarang kita lebih santai Pak. Ini dari sekian pengalaman yang udah dialami, dari sekian waktu yang udah berjalan, ada nggak Pak cerita yang menarik dari penerima santunan atau dari donatur mungkin yang bisa Bapak sharingkan gitu dari para penerima, mungkin apalah yang cerita-cerita seperti itu. Apakah mereka merasa terbantu atau gimana, mungkin monggo Pak. Oh iya, banyak sih cerita yang unik-unik itu ya. Boleh. Saya dimulai dari misalkan dari penerima bantuan ya. Ini penerima bantuan itu ada orang tua tunggal yang punya 3 anak gitu ya. Kelihatannya itu sangat butuh dibantu. Sedangkan pekerjaannya sendiri sebagai ibu tambal ban gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian juga ada juga yang penerima itu rumahnya jauh banget sana, terpencil gitu ya. Ketika survei aja kita tuh jalannya rusak gitu ya. Itu kondisi umat itu sudah jauh ya, terpencil dan membutuhkan perhatian dari kita. Yaitu pada saat survei itu kami, wah ternyata umat di MBSP itu ada yang jauh-jauh gini ya dan mungkin terpencil gitu. Dan juga dari cerita yang menarik juga yang dari penerima itu ada juga yang
udah nggak ada orang tuanya itu ya, hidup sama adiknya gitu, yang dia bekerja, dia sendiri, kemudian adiknya masuk seminari gitu, itu luar biasa menyentuh gitu. Gitu. Itu dari sisi penerima ya. Kalau dari segi donatur? Ya banyak juga kalau dari donatur itu salah satunya itu banyak ya, mungkin ada beberapa dan banyak umat dari penyantun itu yang secara konsisten ya itu membantu Gotas tuh dari awal berdirinya Gotas menjadi penyantun tetap sampai hari ini. Itu lalu perhatian apa yang mungkin karena donatur tuh kasih kan buat Gotas kan sangat membantu. Mungkin feedback yang diberikan Gotas ke mereka ada nggak Pak? Apa gitu misalnya sebagai penghargaan atau ada semacam sertifikat supaya dia terus membantu gitu Pak? Misalnya itu. Ya kami doakan aja. Doakan. Oke. Karena ini kan sifatnya beramal ya, mungkin ya mungkin semoga Tuhan yang membalas sendiri gitu Pak Hendri. Juga cerita lain tuh seperti ada donatur juga yang nilainya itu cukup besar gitu ya. Itu bikin buat saya pribadi itu wow gitu ya. Karena mungkin sekian kali gaji saya mungkin gitu. Ya itu sangat luar biasa gitu. Tapi ada juga yang donatur itu memberi donasi itu relatif kecil. 10.000, 20.000 dalam setiap bulan, tapi konsisten dan terus menerus gitu. Ya itu juga luar biasa juga gitu. Jadi kami besar atau kecilnya itu di situ penting semangat untuk beramal kasih itu. Iya, cerita-cerita yang kalau penyantun itu memang banyak ya. Itu yang unik-unik itu. Jadi kayak donatur dari anak-anak juga ada. Itu luar biasa itu. Saya cukup surprise juga ya. Anak-anak SD gitu ya. Anak SD itu secara satu kelas gitu menyumbang untuk Gotas gitu ya. Nilainya mungkin nggak banyak. Ada bahkan satu kelompok sekolah itu juga memberi 100.000 untuk Gotas itu juga ada. Ya, ada juga dalam bentuk barang itu dari anak-anak SD gitu. Kalau dalam bentuk dana disalurkan lewat apa tuh Pak? Malah ada rekening Gotas. Oh rekening Gotas. Ya rekening Gotas nanti ada gitu. Oh ada rekeningnya Pak ya? Iya. Juga yang menarik lagi itu ada dari ini lingkungan Pak Hendri. Lingkungan itu ada ibu-ibu arisan ya. Luar biasa ibu-ibu arisan itu mereka juga membantu Gotas gitu. Gitu. Juga ada dari aksi AAP gitu ada Pak Sri ya gitu. Itu mereka ada juga membantu untuk Gotas dan sifatnya bareng-bareng lah, komunitas gitu ya. Termasuk komunitas di gereja ya, seperti UMKM atau Emos Journey kemarin itu memberi bantuan. Sejauh ini dana udah terpenuhi Pak? Udah terpenuhi, Gotas disalurkannya udah cukup seperti itu atau bagaimana? Jadi kalau untuk per periode itu bervariasi ya. Kadang-kadang dalam satu periode itu tercukupi. Ya, dari sekian yang dibutuhkan itu tercukupi. Tapi kadang-kadang ada juga yang bulan periode sebelumnya itu minus juga ada. Gitu. Lalu menutupinya gimana Pak kalau minus? Untuk menutupinya itu biasanya diambil dari yang surplus. Oh. Gitu Pak. Sebagai Gotas itu memberikan laporan pertanggungjawaban nggak kepada donatur sehingga donatur tahu ini loh yang saya berikan itu ada semacam pertanggungjawaban atau apa disalurkan dengan pas seperti itu gitu Pak. Oh iya. Nanti kalau mengenai laporan itu ada nanti. Laporan itu ada setiap 2 bulan sekali kami akan memberi pengumuman di misa itu. Dan juga kami juga membuat konten di YouTube itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di situ. Dana yang kita terima, kemudian yang kita salurkan, berapa orang yang kita bantu.
di situ ada semuanya. Tapi kalau detail mengenai saya menyumbang berapa itu nanti ya memang itu laporannya sifatnya ada sih, catatan ada di rekening koran pun juga ada gitu Pak. Untuk yang membantu itu apakah cuman umat di MBSB atau di luar MBSB itu juga ada yang membantu? Kalau untuk yang membantu donatur itu kita open ya atau terbuka dari paroki. Jadi selain umat ada juga beberapa waktu yang lalu kita menerima CSR dari Bank Nasional ada, kemudian juga perusahaan juga ada berupa barang, kemarin ada berupa kaos, kemudian ada beberapa merchandise yang bisa dipakai untuk anak-anak Gotas. Kemudian juga dalam beberapa bulan-bulan tertentu kita juga mengadakan pengumpulan sepatu, tas dari umat untuk anak-anak Gotas ini. Jadi selain kita mengajak umat yang dewasa, kita juga menggerakkan anak-anak. Beberapa kali kita membuka donasi tas sekolah, kemudian sepatu sekolah. Nah ini kita lihat yang mengumpulkan itu anak-anak. Kita buka stand di depan 2 bulan ya Pak Gus ya waktu itu ya. Nah itu terkumpul cukup banyak dan langsung kita salurkan, dan terima kasih untuk peran serta umat dan anak-anak untuk mendukung Gotas ini. Jadi kalau saya tambahkan itu bentuk-bentuk bantuan itu ya itu tadi selain dana itu juga bentuk barang ya. Itu tadi ada sembako dari perusahaan gitu pernah, atau t-shirt. Waktu itu dari Bank BRI ya untuk sembako dan juga dana gitu. Juga ada dari perusahaan itu berupa t-shirt gitu. Yaitu kami menerima bantuan itu. Yang juga pernah ada waktu itu ada bantuan berupa daging. Wah itu pada seneng itu ya. Kan bisa makan daging gitu. Itu luar biasa juga ya. Juga yang selain dari umat sini itu ada juga umat yang dari luar gitu ya. Ya memang asalnya dari sini, tapi sudah pindah ke luar paroki, tapi tetap aja membantu. Ada yang begitu. Gitu. Jadi intinya sumber bantuan itu bisa dari umat MBSB, dari luar atau dari perusahaan atau usaha dana, kita usaha dana apa bisa, tapi penerimanya adalah umat MBSB Prasejahtera gitu. Harus punya kartu KKMSI MBSB gitu. Tadi kan untuk sumbangan itu bisa berupa barang. Nah tadi kan Pak Sandra sempat jelaskan kalau misalnya penyantun itu ada 3 kategori. Nah kalau misalnya yang 3 kategori itu memang khusus untuk dana uang saja atau dia bisa nanti misalnya bulan segini dia mau sumbang barang, apakah bisa atau yang 3 kategori itu untuk khusus untuk dana saja? Untuk saat ini 3 kategori itu masih berupa dana. Jadi yang sudah berjalan berupa dana, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang berkenan memberikan bantuan berupa barang, alat sekolah, alat tulis dan yang lain-lain, dipersilahkan, kita terbuka untuk hal itu. Oke, baik. Oke, jadi peran PSE sungguh terlibat ya di dalam Gotas ini ya Pak Sandra ya? Iya Pak, karena kan dia di dalam Gotas Pak, Iya. Gotas ini dalam PSE Pak. Iya. Ya, jadi untuk memberikan bantuan ke Gotas ini, subseksi yang lain itu juga ikut memberikan bantuan yang dalam PSE Pak. Tapi juga ada subseksi yang lain atau seksi yang lain juga ada. Ya mungkin belum disebutkan detail lah karena cukup banyak juga. Oke. Baik, mungkin pada kesempatan yang baik ini Bapak-bapak mungkin bisa sampaikan kepada audiens, barangkali mereka ada yang ingin menjadi donatur atau apa sifatnya yang
intinya agar Gotas ini berkembang. Monggo silakan dari bapak-bapak. Okay. Terima kasih Pak Indri. Umat paroki MBSB yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami dari Gotas mohon partisipasi Bapak Ibu untuk kelangsungan Gotas, yang mana apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk membantu Gotas tidak akan sia-sia. Karena Tuhan juga berkata, kalau kita mencintai saudara kita yang miskin, sama juga kita mencintai Tuhan. Silahkan berlomba-lomba untuk menjadi penyantun, untuk sukacita saudara-saudara kita di umat MBSB tercinta ini. Terima kasih. Baik, semoga Roh Kudus bekerja ya. Mungkin dari Pak Sandra mungkin ada yang ingin disampaikan harapannya ke depan. Ya, baik, kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi penyantun tetap, terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sampai saat ini. Kemudian bagi Bapak Ibu atau saudara yang masih ragu atau masih bimbang, yakinlah, bantulah Gotas ini, karena tidak ada yang sia-sia amal baik kita bagi mereka. Kemudian bagi keluarga yang memang prasejahtera atau memang kesulitan, jangan ragu-ragu juga untuk minta bantuan dari paroki, karena Gotas ini hadir untuk Bapak Ibu yang memang kekurangan atau dalam kriteria keluarga prasejahtera. Tidak usah malu-malu, silahkan meminta bantuan melalui jalur dan prosedur yang sudah ditentukan. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Agus agar banyak orang lebih terlibat dan mau tahu mengenai Gotas, monggo Pak. Iya, ya sama kami dari pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para penyantun yang sudah menyisikan rezekinya untuk membantu keluarga prasejahtera ya. Kita harapkan kedepannya ya mohon terus untuk membantu Gotas ya, karena Gotas itu ada kalau ada penyantun gitu. Kalau nggak ada penyantunnya ya nanti ya bagaimana kedepannya gitu. Dan memang untuk Gotas bantuan yang diberikan ini itu sebenarnya belum mencukupi dari kebutuhan dari keluarga prasejahtera. Ya misalkan anak sekolah itu SD itu 100.000, bantuan 100.000, kadang SPP-nya pun di SD juga ada yang 100.000, ada yang 150.000, SMP kita berikan 150.000, sekolah di SMP itu bisa SPP-nya 200, 300 ya, atau 300 lebih bisa, dan SMA itu kita bantuannya ada 200.000, SPP-nya bisa 500 atau bahkan lebih gitu ya. Jadi masih sebenarnya yang kita bisa beri bantuan tuh masih angkanya relatif sedikit gitu ya. Karena juga dananya juga adanya itu gitu ya, belum banyak, dan kita harapkan makanya kedepannya semakin banyak umat secara bersama-sama ya, kita bergotong royong untuk membantu, kita harapkan. Dan kedepannya semoga Gotas eksis ya, karena kalau mau membantu ya itu rekening Gotas itu ada di rekening BCA nomornya 572 552 1500, jadi bisa langsung ke situ gitu. Ya semoga kedepannya dana Gotas semakin banyak sehingga bisa syukur-syukur nanti bisa ditambahkan. Iya, semoga ini menjadi perhatian bagi para donatur yang ingin berkontribusi di Gotas itu. Begitu ya Kak Ines ya? Iya betul ya. Semoga teman-teman yang habis nonton ini jadi tergerak hatinya, tahu Gotas itu seperti apa, tergerak hatinya dan ingin ikut menyumbang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Mabuseba yang ada di bawah ini ya. Nantikan podcast selanjutnya lagi. Dadah.
Info Gotas periode Juli sampai dengan Agustus 2024, pengeluaran sebesar Rp25.545.000 untuk bantuan pendidikan 73 anak dan BPJS Kesehatan yang terdiri dari 6 keluarga. Pemasukan sebagai berikut: donatur umat sebesar Rp30.249.000, arisan ibu-ibu lingkungan Maria Assumpta wilayah 6 sebesar Rp11.060.000 dan anak-anak kelas 6 SD PHK kelompok 1 sebesar Rp100.000. Surplus dana digunakan untuk menutupi kekurangan di bulan-bulan yang minus. Terima kasih kepada seluruh donatur, dan bagi umat yang ingin berpartisipasi silahkan mentransfer ke rekening BCA 572-552-1500 kris berikut atau memasukkan ke kotak amal Gotas. Dan kepada seluruh donatur, silahkan mengisi formulir dengan mengetik pada browser Anda atau dapatkan linknya sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat Paroki.